yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا Kena giliran kemana kemarin? Takwa. Akhirnya kucing hati kalau di mana? Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Jemaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur, sehat, kesempatan dalam iman Islam.
Allah permudah langkah kita untuk hadir di majelis kebaikan di tempat yang sangat mulia. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, jika seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan, Allah sambut dengan berlari. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai usaha hambanya. Allah sangat cinta kepada hambanya yang ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang dilakukan. Ketika seorang hamba ingin memperbaiki dirinya, dalam hatinya ingin menuntut ilmu, ingin mengkaji ilmu dengan tulus sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, bekal bertakwa, maka Allah akan kasih jalan. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu majelis ilmu, dipermudah langkahnya untuk menuntut ilmu. Begitu pula niat-niat baik yang lainnya. Ketika kita ingin untuk berusaha semakin baik, Allah bukakan kita pintu jalan. Ada yang mengajarkan kita Al-Quran dan sebagainya. Tapi sebaliknya, jika tidak ada niat sama sekali untuk merubah diri, untuk menuntut ilmu, maka Anda akan ketemu jalan-jalan kebaikan. Anda akan ketemu, Anda akan ada tuntutan jalan menuju, karena tidak ada niat. Jadi perlu niat. Ana inda zoni abdi bih, saya berdasarkan prasangka hambaku. Nah, jadi ketika seorang hamba ingin menjadi lebih baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu, Allah sambut. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di majelis ilmu. Maka tidak lupa kita berniat di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama keberadaanku di sini karena Allah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain. Amin. Pembahasan kita sampai wal maqalatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, fi tafsiri qaulih ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah, wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta simpanan untuk keduanya, yaitu untuk kedua anak yatim itu. Nama kedua anak yatim itu adalah Asram dan Sarim. Wa kana abuhuma salihah, dan keduanya memiliki orang tua yang soleh. Ismuhu Kashih, nama orang tuanya adalah Kashih. Ini diceritakan oleh Utsman bin Affan tentang ayat ini. Al-kanzu, harta simpanan itu,
lauhun min dhahabin, itu berupa papan dari emas. Wa alaihi ay al-lauhi sab'atu asturin, di atas papan itu ya seperti dulu pernah kami lihat simpanan tempat penyimpanan uang orang tua dahulu dari kayu tapi yang sangat kokoh. Ya kurang lebih gambarannya. Di atas papan harta simpanan ini itu ada 7 baris tulisan. 7 baris tulisan atau 7 kalimat. Maktubun wa alaihi lauh sab'atu asl. Maktubun bi ihdaha as-sabah, di atas papan itu ada 7 baris, ada 7 garis. Maktubun bi ihdaha, tertulis di salah satunya, apa tulisannya? Ajibtu liman arafal maut. Nah, jadi ini menceritakan sebelumnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika kapal dirusak, kemudian anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Kemudian rumah yang diperbaiki. Di antara ayatnya itu kemudian akhir-akhir ketika dijelaskan Nabi Musa di bawah rumah itu ada harta simpanan untuk kedua anak yatim. Nah, anak keduanya ini orang tuanya adalah orang yang soleh. Nah, di sini disebut namanya kedua anak yatim itu, namanya Asrom dan Sorim. Dan ternyata di harta simpanan itu ada tulisan. Itulah detailnya ilmu sahabat. Banyak hal yang kita tahu dari sahabat, apalagi Sayyidina Ali. Nah, termasuk ini yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Tapi kita tidak akan sampai kepada kita kalau bukan jasanya ulama. Jasa ulama. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, tertulis di harta karun itu, ini tulisannya. Ajibtu liman arafal maut. Aku heran pada orang yang mengenal mati. Bahwasannya mati itu pasti. Wahwa yadhaq. Tapi dia banyak tertawa. Tertawa lalai akan akhirat. Artinya bersenang-senang terhadap dunia. Aku heran pada orang yang mengenal mati itu pasti, tapi dia tertawa berlebihan. Wa ajibtu liman arafad dunya. Yang kedua, aku heran kepada orang yang mengenal dunia itu panah, akan musnah, sirna. Wa huwa yarghabu biha, tapi dia mati-matian mengejarnya. Sibuk dengannya. Wa ajibtu liman arafa, aku heran pada orang yang mengenal annal umurah biaqdarin. Segala urusan ini di dunia ini sudah diatur. Wa huwa yaktam lil fawat, tapi dia bersedih terhadap sesuatu yang tidak biasa dia capai di dunia ini.
Aku heran pada orang yang tahu bahwasannya urusan dunia ini sudah diatur, tapi dia sedih dengan sesuatu yang tidak dia capai. Ini perkara dunia. Seperti beliau sampaikan, Utsman bin Affan sebelumnya, orang yang sedih dengan perkara dunia akan menggelapkan hati, tapi sedih dengan perkara akhirat menerangi hati. Mana sedih perkara dunia, ya sedih rugi, sedih tidak dapat beli tanah, sedih tidak dapat warisan, sedih tidak lulus PPG, PNS, dan seterusnya. Tapi kalau sedih perkara akhirat itu menerangi hati. Mana dia sedih perkara akhirat menerangi hati. Amal sedikit, kemudian kualitasnya, kuantitasnya jauh, dosa banyak, sedikit berzikir, sedikit ilmu, sedih perkara akhirat, itu menerangi hati. Wajib tuh, kemudian berikutnya tulisannya, liman arafal hisab. Aku heran kepada orang yang mengenal hisab, bahwasannya nanti kita akan dihisab. Wa huwa yajma'u malan, tapi dia rakus sekali dengan harta. Akan tahu harta ini akan dihisab, tapi rakus sekali dengan harta. Kalau harta yang halal itulah yang dihisab. Kalau harta haram bukan dihisab, diazab. Harta haram diazab, harta yang halal dihisab. Dari mana, untuk digunakan untuk apa? Maka kata ulama, harta itu untuk diinfakkan, bukan untuk didiamkan. Wajib tu liman arafan nar. Aku heran kepada orang yang mengenal neraka. Wa huwa yaznabu, tapi dia terus-menerus melakukan dosa. Wajib tu liman arafal jannah. Aku heran kepada orang yang mengenal surga. Yakinan wa huwa yastarihu bid dunya, tapi dia bersenang-senang dengan dunia ini. Lalai terhadap akhirat. Wajib tu liman arafa syaitan aduan. Aku heran kepada orang yang mengenal setan itu adalah musuh, fa'ata'ahu, tapi dia ikuti jalan-jalannya setan. Jalannya setan adalah hal-hal yang tidak baik, permusuhan, dan hal-hal yang tercela. Nah, ini dia isi yang tertulis di harta karun, harta simpanan milik anak yatim itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wal maqalatul khamisah, su'ila Ali radhiyallahu anhu. Makalah kelima, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya, ma asqalu minas sama, apa yang lebih berat daripada langit? Wa ma awsa'u minal ardi, apa yang lebih luas daripada bumi? Wa ma agna minal bahri, apa yang lebih kaya dari lautan? Wa ma asyaddu minal hajar, apa yang lebih keras daripada batu?
Wa ma aharru minan nar, apa yang lebih panas daripada api. Wa ma abradu minaz zamharir, apa yang lebih dingin daripada zamharir. Zamharir sesuatu yang paling dingin. Wa ma amarru minas sam, apa yang lebih pahit daripada racun. Karena Sayyidina Ali ini dikenal pintunya ilmu. Rasulullah yang menyampaikan, aku kotanya ilmu, Sayyidina Ali, dan Ali pintunya. Dikenal sekali Sayyidina Ali ini pintarannya, kecerdasan, kealimannya, sehingga banyak muncul pertanyaan yang aneh-aneh pada Sayyidina Ali. Bahkan banyak sahabat yang tidak paham, tidak tahu, itu ketika ditanya rujukannya juga Sayyidina Ali. Banyak yang begitu juga Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Yahudi, beliau tak bisa jawab, dipanggil Sayyidina Ali. Nah ini juga beliau ditanya, apa yang lebih berat daripada langit? Ya, yang aneh-aneh. Apa yang lebih luas dari bumi? Apa yang lebih kaya dari lautan? Apa yang lebih keras dari batu? Apa yang lebih panas dari api? Kita tahu api itu kan sudah panas. Ditanya lagi apa yang lebih panas dari api? Apa yang lebih dingin daripada zamharir? Apa yang lebih pahit dari racun? Faqala Ali radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali menjawab. Sayyidina Ali menjawab, faqala Ali radhiyallahu anhu, al-buhtanu ay ibtira'ul kadhbi wal qadhbi bil batil 'ala al baraya ay al khalaiq asqalu minas sama. Al-buhtanu 'ala al baraya asqalu minas sama. Berbohong kepada makhluk itu, berbohong atau menuduh, membuat kebohongan atau menuduh, memfitnah orang itu lebih berat daripada langit. Wal haqqu awsa'u minal ardi, kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Min masyriqiha ila maghribiha, dari ujung timur sampai ujung barat. Kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Wa qalbul qani agna minal bahri, hati yang ridho,
hati yang qanaah menerima pemberian Allah, qanaah syukur apa yang diberikan oleh Allah, agnah itu lebih kaya daripada lautan. Sehingga dikatakan orang yang paling kaya adalah yang paling ridho terhadap pemberian Allah. Ini gambarannya, kata Sayyidina Ali, orang yang qanaah itu lebih kaya daripada lautan. Wa qalbul munafiq, hatinya orang munafik, asyaddu minal hajar, lebih keras daripada batu. Hatinya orang munafik lebih keras daripada batu. Fa innal hajar yata'atsaru bil hadid wa bimuril habli wal matar. Kalau batu itu yang keras akan berbekas dia dengan besi. Ya, dipukul sama besi kan hancur. Begitu juga batu yang keras bisa menjadi berbekas dengan tetesan air. Air itu lunak terus menerus netes. Itu batu. Bi khilafi qalbil munafik, beda dengan hati orang munafik, fa innahu la yata'assaru bi anwa'il mawa'iz, tidak akan berpengaruh dengan berbagai macam nasihat. Jadi kata Sayyidina Ali, hati orang munafik itu lebih keras dari batu. Kalau batu bahkan air pun yang menetes terus menerus nanti akan nampak dia bekas, lama-lama menjadi mangkok. Tapi kalau hati munafik itu tidak akan berpengaruh berbagai macam nasihat. Wasultanul jair ahar minan nar, pemimpin yang zalim itu lebih panas daripada api. Wal hajah ilal la'in, butuh kepada orang yang pelit, abradu minaz zamharir, itu lebih dingin daripada zamharir. Maka kita diajarkan doa wal ghina 'anil nas, tidak butuh kepada manusia, tidak bergantung, tidak berharap, tidak meminta-minta. Karena meminta itu membuka 70 pintu kemiskinan. Wasabru amaru minas sam, kesabaran itu lebih pahit daripada batu. Di dalam dan dikatakan yang lain, an-namimah, memfitnah itu lebih pahit daripada racun. Kesabaran lebih pahit. Jadi sabar. Tapi hasilnya sehingga Allah nyatakan innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan pahala yang tak terhingga itu adalah orang-orang yang sabar. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, laisa minni dzu hasadin, bukanlah bagian golonganku orang yang suka hasad, wala namimah, orang yang suka memfitnah. Laisa minni dzu hasadin, bukanlah bagian golonganku orang yang suka hasad, wala namimah, orang yang suka memfitnah, wala kahanah, yaitu tukang tenung, wala ana minhu, dan saya bukan bagian darinya. Nah,
Jadi yang pertama Rasulullah SAW sampaikan tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Pernah Imam Syafi'i didatangi oleh jamaah. Pernah Imam Syafi'i disampaikan oleh salah seorang, apa karena Imam, si ini berkata begini padamu, menyampaikan berita yang tidak baik. Apa kata Imam Syafi'i? Engkau ini posisimu tidak ada benarnya. Jika salah yang kau sampaikan, engkau sedang memfitnah. Jika benar, maka engkau sedang mengadu domba. Nah, jadi di antara yang boleh orang berbohong, penjelasan salah satu dari 3 tempat boleh berbohong ketika 2 orang berselisih kemudian mendamaikan. Oh bukan, si ini tidak benci padamu, dia pokoknya atur supaya dia baikan. Tapi ini yang namanya adu domba, orang saling cinta, saling sayang, bersaudara, bersahabat. Ini si pengadu domba bercerita kepada ini, ini tidak suka padahal tidak pernah ini berkata begini, diadu domba. Ngeri sekali, sehingga Rasulullah menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bahkan jikapun benar dia mengata-ngatain si ini, kemudian kita sampaikan sehingga termasuk mengadu domba. Si ini berkata padamu begini, dia tidak suka. Benar, itu mengadu domba. Apalagi tidak benar, lebih parah lagi, memfitnah. Lebih kejam daripada membunuh. Biasa yang suka mengadu domba ini pasangannya. Sabda Nabi, laisa minni dzu hasad, bukan bagian dari orang yang hasad, dengki terhadap orang dikasih nikmat, dia susah, dengki, benci, ingin nikmat itu hilang atau berpindah pada dirinya. Orang yang suka memfitnah, orang yang suka ngeramal. Nah, ini dia yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang lebih berat daripada langit adalah membuat kebohongan, berdusta, membuat fitnah, berita yang tidak benar. Kemudian kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan, syukur, lebih kaya daripada lautan. Hati orang munafik lebih keras daripada batu. Pemimpin yang zalim lebih panas daripada api. Butuh kepada orang pelit itu lebih dingin daripada zamharir. Sabaran itu lebih pahit daripada racun. Atau fitnah itu lebih pahit daripada racun. Jauh dari surga orang yang suka mengadu domba. Jauh dari Rasulullah orang yang suka hasad, orang yang suka memfitnah, orang yang suka tenung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan usulan di persen. Ini Ustaz, mau dijelaskan tadi kaitannya dengan kesabaran. Saya dengarkan ceramah, katanya di dalam sholat itu ada 3 sabar. Sabar sebelum sholat, sabar pada sholat, dan sabar setelah sholat. Dan sabar ini mereka katakan salah
dan mudah untuk masuk surga tanpa mampir-mampir dihisab atau neraka dulu. Bagaimana? Apakah sabar ini dalam surga harus pola atau bagaimana? Ya, sabar. Pertama, sabar itu sering kita ucapkan sabar ya. Mudah diucapkan. Ya, tapi pengamalannya sabar ada rukunnya. Sabar ada juga tingkatannya. Rukunnya sabar, katanya sudah kita baca. Tidak nanti kita cari. Tapi tingkatannya juga sudah kita baca. Tingkatan sabar yang paling rendah adalah tidak mengeluhkan kepada manusia apa yang ditimpanya. Dia merasa kehilangan, merasa tapi dia tidak berkeluh kesah dalam arti tidak terima. Boleh dia berkeluh kesah, tapi hatinya reda terhadap ujian yang diberikan. Ya, seperti orang yang berkeluh kesah kepada polisi ketika kehilangan, itu ikhtiarnya. Ketika sakit, berkeluh kesah kepada dokter, tapi hati reda. Maksudnya berkeluh kesah ini dia tidak reda, tidak ikhlas. Nah, jadi tingkatan yang paling rendah adalah mampu menahan diri, merasakan sakit, sedih dan apanya, tapi dia mampu menahan diri tidak berkeluh kesah ke manusia. Yang kedua, menerima musibah yang diberikan. Menerima. Yang ketiga adalah cinta terhadap musibah yang diberikan. Adapun di antara rukun sabar adalah dia tidak memukul-mukul diri. Ketika dia mengalami sesuatu, dia tidak teriak dan dia tidak berkata yang kotor. Kemudian sabar itu luas, dibagi tiga oleh Ibnu Abbas. Sabar pertama dalam mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah itu disampaikan oleh Habib Syekh Ibrahim bin Smith. Itu mengerjakan perintah Allah 300 derajat. Bersabar dalam menjauhi larangan 600 derajat. Sabar dalam menghadapi musibah 900 derajat, paling tinggi. Jadi mengerjakan perintah Allah lebih mudah daripada menjauhi larangan. Contohnya menjauhi larangan lebih sulit. Kita tahu itu haram dipandang, kadang kita memandangnya. Kita tahu itu haram dibicarakan, kadang kita bicarakan. Banyak hal yang lebih sulit sehingga orang itu mencapai derajat muqarrabin, kata ulama, dekat dengan Allah itu dengan berhasil menjauhi larangan Allah. Termasuklah dia sabar itu dalam sholat. Sholat itu kan mengerjakan perintah Allah. Sabar sebelum sholat, ya sabar jalani sebelum sholat. Itu untuk berzikir, istighfar. Sabar di dalam sholat, sabar setelah
sholat, sehingga orang yang setelah sholat itu langsung pergi, tidak berzikir, sampai-sampai malaikat menyahut, emangnya kamu tidak butuh kepada Allah, katanya. Memangnya kamu tidak punya hajat. Jadi sampai-sampai di dalam Al-Quran kan ditegaskan setelah sholat kalau tidak zikir dengan duduk maka bisa dengan berdiri atau jalan jika sesuatu itu sangat mendesak. Nah, itu bagian daripada sabar setelah sholat, zikir. Sebelum sholat banyak kesabaran sebelum sholat, dari mulai wudhunya berusaha dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya kerjakan sunnah-sunnahnya. Sebelum sholat istighfarnya, sehingga ketika kita masuk masjid, doa masuk masjid itu Rabbi Ghfirli, minta ampunan Allah karena kita mau menghadap Allah. Seperti yang Rasulullah, beliau Isra, dicuci dulu hati beliau, bukan hati beliau kotor, dibersihkan, diisi dengan hikmah-hikmah, dibersihkan dari rahmat untuk iblis. Kita sebelum sholat wudhu dulu, bersihkan diri zahir kita, bersuci dulu, bersihkan batin kita, istighfar. Sehingga sebelum sholat kan ada salawat-salawatan, astagfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ya Allah, ampuni dosa hamba, min kulli dzambin, dari segala dosa yang dari segala dosa yang sangat banyak. Nah, itu bagian dari sabar. Kalau sebelum sholat kita bicara dunia, sebelum sholat bicara pekerjaan, bicara mancing, bicara hobi, nanti isi sholatnya itu apa yang kita bicarakan. Jadi sabar sebelum sholat, bersucinya, istighfarnya. Mungkin itu gambarannya, mungkin ada tambahan. Ya, ya, ista'inu bisabri, minta tolonglah dengan sabar, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya betul, ya, tadi disampaikan orang yang sabar itu lebih cepat masuk surga. Di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya sampai tidak terhingga. Kalau amalan yang lain ada 10 kali lipat, 700 kali lipat. Sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Maksudnya apa sabar itu bighairi hisab? Tidak terhingga pahalanya, tidak pakai derajat 700 derajat sampai tak terhingga. Jadi itu ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab. Kalau masuk surga, Allahu a'lam. Tingkatan sabar berbeda-beda. Begitu keluar kedapatan, misalnya seperti kita ini punya hajat dan gitu, buang air itu, atau sekedar makan sedikit, tapi kembali lagi gitu. Itu apakah perlu diulang niatannya, atau memang sudah cukup dengan yang tadi? Ya, nanti kita lebih detailnya tengok lagi supaya tepat, karena jarang-jarang kita biasa pas
Ramadan. Tapi sedikit gambaran, ada yang iktikaf itu ini kayak kita ini iktikaf yang tidak lama kita pulang. Ya. Ada yang iktikaf Ramadan yang 10 hari terakhir itu yang sudah diniatkan itu, sehingga kebutuhan ringan yang sudah maklum itu tidak membutuhkan niat. Tapi nanti kita tetap kembali lihat ya, seperti tadi ke kamar mandi, kebutuhan pokok yang mesti harus keluar, tidak membutuhkan niat. Tapi Allahu a'lam, nanti kita kembali cek supaya lebih meyakinkan. Jam berapa? Lagi 3 menit aja. Lagi 2 menit. 5 sekarang. Ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan ada Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, berikan kita pertolongan untuk mengamalkan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.